Ya, shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan. Saya harap dengan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi tidak menggoyahkan iman dan pengharapan kita. Justru di dalam keadaan krisis yang sedang terjadi ini, mari kita belajar banyak hal yang seringkali tidak akan muncul manakala tidak ada krisis. Ya, kita patut bersyukur bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, anak-anak kita bertahan untuk stay di rumah. Kita semuanya bertahan stay di rumah. Dan posisi saya syuting pagi hari ini, saya ngambil posisi di kebun. Jadi juga tempat yang aman, jauh dari segala penyebaran virus corona. Mereka itu izinkan saya ngambil gambar ini di kebun di kampung halaman saya di daerah Salatiga. Sekali lagi saya berdoa supaya keadaan kita semuanya tidak goyah dalam keadaan seperti ini. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini, saya memberi tema adalah menerobos masa krisis. Ya, krisis yang kita alami sekarang bukan merupakan krisis yang pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Sepanjang hidup manusia akan mengalami krisis demi krisis. Misalnya, zaman Abraham pernah ada krisis karena tidak turun hujan. Zaman Ishak juga pernah ada krisis karena tidak turun hujan. Ya, dalam perkembangannya juga negara-negara bisa mengalami krisis karena tingkat curah air yang kurang, bisa karena gangguan politik, oleh karena faktor-faktor yang lain, lalu terjadilah sebuah krisis. Oleh karena itu, krisis disebabkan oleh karena faktor apa saja, kita sebagai orang percaya harus tahan menghadapi semuanya ini. Nah, hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis, bangsa kita sedang mengalami krisis oleh karena merebaknya virus corona ini. Menyebabkan bisnis untuk sementara waktu tidak bisa berjalan dengan baik, segala usaha tidak bisa berjalan dengan baik. Para pekerja harian dan pekerja kontrak juga sedang tidak berjalan dengan baik, sehingga semua pemasukan mengalami kendala. Dan ini dialami bukan saja oleh Jemaat GBI PPL, tetapi dialami oleh seluruh dunia, seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar bagaimana menerobos kondisi seperti ini, dapat terobosan-terobosan ilahi untuk menghadapinya. Karena itu untuk bisa menerobos ini kita akan belajar dari Ishak. Sebab Ishak merupakan salah satu hamba Tuhan yang bisa membuat terobosan di tengah-tengah krisis, dan akhirnya dia menjadi bukan sekedar menang, tetapi lebih dari pemenang. Apa yang dilakukan Ishak di dalam krisis untuk menerobos segala keadaan sulit? Yang pertama yang dilakukan Ishak adalah dia mengikuti tuntunan Tuhan. Pada waktu krisis di negerinya, secara naluri alamiah, Ishak berpikir bahwa solusi untuk krisis ini adalah Mesir. Hal itu sudah pernah terjadi zaman Abraham, pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, bahwa Mesir merupakan negara adikuasa di zaman itu, yang mana sumber pangan dan segala hal itu lebih stabil dibanding negara-negara kecil yang lainnya. Itu sebabnya Ishak berpikir dalam krisis ini dia mau pergi ke Mesir. Tetapi perhatikanlah, di tengah-tengah perjalanannya dia tidak jadi pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan tuntunan. Perhatikan dalam Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Perjalanan sampai di Gerar, Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berpesan kepada Ishak supaya janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, Ishak taat kepada Tuhan dan tidak jadi pergi ke Mesir, tetapi dia tinggal di Gerar. Kenapa di Gerar? Tuhanlah yang menuntun. Alasannya apa? Tuhan yang tahu. Dalam keadaan seperti ini, kita memiliki solusi yang secara akal kita rasa paling jitu. Tapi begitu kita jalankan, belum tentu itu menghasilkan sesuatu. Jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ikuti tuntunan Tuhan.
dalam kondisi seperti ini saya dituntun Tuhan untuk mengadakan kegiatan kerjasama dengan Pak Agus sebagai seorang peternak babi. Di kampung halaman saya menggiling bekatul, lalu setelah cukup 9 ton atau 1 truk kami kirim ke Bali ke tempat peternakan Pak Agus. Ya, Pak Agus sangat ketolong, saya juga dapat berkat. Ya. Jadi di tengah-tengah krisis tetap ada terobosan-terobosan. Di tengah-tengah keterbatasan berkat Tuhan, ada berkat-berkat yang tersembunyi yang hanya Tuhan yang tahu, dan kita tinggal menerobos ke sana dan kita mendapatkannya. Dan di tengah-tengah krisis ini di kampung halaman saya juga di bagian belakang ada suara tok itu sedang membangun kandang domba. Sehingga kalau Tuhan kehendaki nanti bulan Mei kandang domba sudah operasi, maka bulan Juli setidak-tidaknya bisa panen perdana dalam proses penggemukan domba. Jadi selalu ada terobosan yang Tuhan sediakan. Yang penting mari kita ngikut tuntunan Tuhan mengarah kemana, kita ikuti. Sekalipun waktu Tuhan menuntun kita bisa tidak tahu, tapi mari belajar percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu daripada kita sendiri. Yang kedua, apa yang dilakukan Ishak yaitu membuka pertanian. Memang Ishak sebelumnya juga seorang petani, tetapi tidak mudah bagi seorang pengusaha pertanian lalu merintis pertanian di negeri orang. Apalagi kala itu belum cukup curah hujan. Tetapi karena Tuhan menuntun Ishak untuk tinggal di Gerar dan bertani di Gerar, maka Ishak melakukannya. Apa yang terjadi? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Ya, usaha pertanian, usaha peternakan sejak zaman Nabi sampai hari ini merupakan sebuah usaha yang selalu dibutuhkan, sebab manusia membutuhkan sumber makanan lewat pertanian. Nah, kenapa beberapa para petani di pedesaan tidak bisa eksis dengan pertanian? Ya, karena mereka mungkin berfungsi hanya sebagai produsen tetapi kurang cakap di dalam bidang-bidang yang lainnya. Jadi beberapa hamba Tuhan juga merekomendasikan bahwa akhir-akhir ini hal yang harus kita tekuni secara serius adalah dalam bidang pertanian. Ini yang dilakukan oleh Ishak. Dan Ishak diberkati. Jadi bukan masalah pertaniannya, tetapi siapa yang memberkati pertanian yang akan kita kerjakan. Siapa yang memberkati usaha yang kita barusan terobos, itu yang lebih penting. Bukan apa usahanya, tetapi siapa yang memberkati segala usaha itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak adalah membuka peternakan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Selain Ishak di Gerar membuka pertanian, dia juga membuka peternakan. Ya, peternakan menjadi usaha yang vital di kala itu karena dagingnya akan menjadi konsumsi, bulunya akan menjadi bahan untuk membuat pakaian di zaman itu, sehingga ini merupakan sebuah usaha yang betul-betul berpeluang tinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh Ishak. Ya, jadi Bapak Ibu yang tinggal di perkotaan, Bapak Ibu yang tinggal di pedesaan, saya tidak tahu secara detailnya apa yang harus kita lakukan, tetapi yang saya tahu adalah bahwa Tuhan bisa menuntun kita semua untuk menerobos jalan-jalan buntu. Tuhan tidak pernah kewalahan, Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Di dalam segala keadaan Tuhan bisa memimpin kita. Kadang-kadang kita harus mengerjakan sesuatu hal yang baru yang sama sekali belum pernah kita tahu. Ya. Salah satu teman kita, Pak Agus, juga merupakan pemain baru di dalam dunia peternakan babi, tetapi setelah ditekuni belajar banyak dan sekarang juga diberkati Tuhan. Ya, jadi bisa saja dalam kondisi krisis seperti ini Tuhan menuntun kita untuk mengerjakan sesuatu hal-hal yang betul-betul baru. Tapi selama Tuhan menuntun dan Tuhan memberkati, jangan ada ketakutan dan jangan ada kekhawatiran. Yang keempat, apa yang dilakukan Ishak di tengah-tengah krisis agar supaya dia bisa menerobos, yaitu membuka infrastruktur. Kalau zaman modern, infrastruktur itu bisa berupa jalan raya, bisa berupa koneksi, relasi,
Tapi di zaman Ishak, salah satu infrastruktur yang paling vital itu adalah sumur. Itu sebabnya Ishak selalu membangun sumur. Dia membangun sumur dimanapun dia tinggal, dia membangun sumur. Kenapa? Karena di mana sumur dibangun, maka di situ akan ada komunitas. Komunitas dibangun akan menjadi sebuah desa, akan menjadi sebuah kota. Sehingga segala produk yang kita hasilkan, entah pertanian, entah peternakan, akan laku sebab kita telah membangun sebuah desa, membangun sebuah kota. Karena fasilitas utama di zaman itu adalah sumur. Kalau sekarang itu fasilitas utama adalah jalan raya. Tapi kala itu adalah sumur. Jadi infrastruktur merupakan bagian penting yang dibangun Ishak, dan itu membuat semua apa yang dia kerjakan itu menjadi sangat lancar. Yang kelima, yang terakhir adalah apa yang dilakukan Ishak untuk menerobos masa krisis, yaitu membangun mezbah. Dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang memasang kemahnya di situ dan hamba-hambanya terus menggali sumur. Sama dalam pembahasan saya sebelumnya dilakukan oleh Raja Daud. Pada waktu negerinya sedang kena musibah virus sampar yang identik dengan virus corona, Daud juga mendirikan mezbah. Ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh Ishak. Dia mendirikan mezbah. Di tempat itulah dia bersekutu dengan Tuhan. Di tempat itulah dia bisa fellowship dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sedemikian rupa. Hal yang sama sedang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Masing-masing kita memiliki persekutuan pribadi, mungkin memiliki persekutuan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua. Ini yang sedang kita lakukan. Memang ini tidak menyenangkan untuk kita nikmati, tetapi virus corona telah diizinkan Tuhan memaksa kita semuanya lebih banyak di rumah, dan kita membangun mezbah di rumah tangga kita masing-masing, dan kalian nanti diberkati. Bayangkan bahwa pada waktu Obed-Edom telah dipaksa oleh sebuah keadaan di mana di rumahnya menjadi tempat tabut Tuhan, maka Obed-Edom dipaksa untuk tinggal stay di rumah selama 3 bulan, ibadah pagi siang sore, dan akhirnya Obed-Edom sangat diberkati. Jadi saya sangat yakin jika jemaat GPI PPL, jika orang-orang percaya di Indonesia selama beberapa waktu ini banyak di rumah dan banyak bersekutu dengan Tuhan dan membangun mezbah, pasca virus corona ini, ibu bapak akan diberkati oleh Tuhan, adik-adik akan diberkati Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sebagai hamba Tuhan juga sering dibawa Tuhan untuk menerobos hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai seorang dosen, belum pernah saya terjun dalam dunia pakan ternak, belum saya terjun dalam dunia peternakan, ya, tapi saya akan memasukinya, dan saya yakin kalau ini Tuhan yang menuntun, Tuhan akan menyelesaikan dan memberkatinya. Itu sebabnya dalam kesempatan hari ini saya ingin ingatkan semua bagaimanakah cara Ishak menerobos masa krisis. Yang pertama adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kedua, dia membuka pertanian, dia membuka peternakan, dia membangun infrastruktur, dan yang terakhir adalah membangun mezbah. Ya, kiranya apa yang dilakukan Ishak ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya yakin sebagaimana Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Obed-Edom, karena selama beberapa waktu dia stay di rumah dan selalu menjaga mezbah itu, dan keluarga itu diberkati. Kiranya semuanya Bapak Ibu yang oleh karena satu dan lain hal, oleh karena virus corona harus stay banyak di rumah, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami mau belajar dari Ishak bagaimana dia menerobos masa krisis. Kalau Ishak Tuhan tuntun untuk menerobos masa krisis, maka sekarang ini umat Tuhan zaman sekarang ini juga bisa Tuhan tuntun untuk menerobos krisis, supaya bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meletakkan segala berkat ini, sehingga semua umat Tuhan sungguh diberkati kali ini. Haleluya, haleluya. Amin.